Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justina Samudin dengan NIM E1E1220006 dari kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan materi mengenai linked list, data structures, and algorithms with Python. Materi ketujuh. Nah, di sini untuk overview dari materi linked list, yang pertama ada introduction atau pengenalan, kemudian ada various types of linked list, the positional list ADT, sort of positional list, case study maintaining access frequencies, link-based versus array-based sequences, dan yang terakhir ada summary. Nah, untuk introduction-nya yaitu perbedaan antara arrays dan versus linked list. Untuk kita lebih pahami, mungkin saya bisa jelaskan di sini. Oke, array, base sequence, dan linked list itu adalah dua struktur data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola koleksi elemen. Tetapi keduanya itu memiliki karakteristik dan keterbatasan yang berbeda. Untuk array based sequence, keunggulannya itu yang pertama ada representasi terpusat. Nah, array menyediakan representasi terpusat dari data, menyimpan semua elemennya di dalam blok memori yang berdekatan. Ini memungkinkan akses ke elemen random dengan efisiensi menggunakan indeks. Kemudian, keunggulan lainnya dari array-based sequence yaitu akses langsung. Elemen dalam array itu bisa diakses langsung menggunakan indeksnya dalam waktu konstan. Nah, untuk kan tadi ada keunggulan. Nah, kalau untuk keterbatasannya sendiri, ada tiga. Yang ada ukuran tetap, yang kedua batas amortisasi, dan yang terakhir ada penyisipan dan penghapusan yang mahal. Untuk ukuran tetap, yaitu panjang array dinamis mungkin lebih panjang dari jumlah elemen yang sebenarnya kita simpan. Ini berarti mungkin ada saja ruang yang tidak terpakai, yang bisa mengakibatkan ketidakefisienan dalam penggunaan memori. Kemudian yang kedua ada batas amortisasi. Nah, meskipun operasi perubahan ukuran seperti memperpanjang array memiliki kompleksitas waktu amortisasi, mereka bisa tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diterima dalam sistem waktu nyata di mana kinerja yang konsisten itu diperlukan. Kemudian penyisipan dan penghapusan yang mahal. Penyisipan dan penghapusan pada posisi interior array itu mahal karena elemen-elemen setelahnya harus digeser untuk memberi ruang atau untuk menutup celah yang memerlukan waktu. Nah, kalau untuk linked list, keunggulannya yaitu representasi yang terdistribusi. Jadi, linked list ini mengandalkan representasi yang lebih terdistribusi di mana objek ringan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Setiap node-nya ini mempertahankan referensi ke elemennya dan satu atau lebih referensi ke node tetangga untuk secara kolektif mewakili urutan linear dari deretan elemen. Nah, untuk keterbatasan linked list sendiri ada dua. Yang pertama, aksesnya itu tidak efisien berdasarkan indeks, tidak seperti array-based sequence. Linked list itu elemen-elemennya tidak bisa diakses secara efisien dengan indeks numerik ke K. Untuk menemukan elemen tertentu, kita harus mengiterasi dari awal list atau daftar hingga mencapai elemen tersebut. Nah, yang kedua, penentuan posisi. Tidak mungkin kita bisa mengetahui posisi node di dalam list atau daftar hanya dengan memeriksa node tersebut. Kita tidak bisa tahu apakah node tersebut adalah node kedua, kelima, ketiga, atau ke-20 di dalam list tanpa kita mengiterasi melalui node-node sebelumnya. Oke, kemudian untuk materi selanjutnya yang ini, kita cari. Nah, linked list merupakan alternatif untuk array-based sequence yang dapat mengatasi beberapa keterbatasan array. Berikut merupakan penjelasan mengenai linked list dan keterbatasannya.
Nah, kalau linked list kan tadi itu keunggulannya sudah disebutkan. Kalau dia itu representasinya dia terdistribusi. Nah, yang kedua, setiap node-nya itu dialokasikan untuk satu elemen dan menyimpan referensi ke elemen tersebut serta satu atau lebih referensi ke node tetangga. Nah, referensi ini memungkinkan untuk membentuk urutan linear dari elemen-elemen dalam linked list. Penyisipan dan penghapusan yang efisien, tidak seperti array based sequence. Penyisipan dan penghapusannya di linked list itu lebih efisien karena dia itu bisa dilakukan tanpa harus menggeser elemen lain. Operasi ini biasanya memerlukan waktu yang konstan jika posisi elemennya itu sudah diketahui. Nah, untuk keterbatasannya sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu aksesnya tidak efisien berdasarkan indeks, dan yang kedua ada penentuan posisi node, di mana kita tidak bisa tahu itu node-nya itu node kedua kah, ke-5, ke-20, atau node keberapa, dan kita tidak bisa tahu itu hanya dengan kita periksa node-nya tersebut. Nah, dengan kata lain, linked list ini menawarkan keuntungan dalam hal fleksibilitas dan efisiensi untuk penghapusan dan penyisipan, tetapi memiliki keterbatasan dalam hak akses langsung dan penentuan posisi elemen. Oleh karena itu, pemilihan antara linked list dan array based sequence tergantung pada kebutuhan spesifik dari aplikasi yang kita sedang kembangkan. Kemudian ada various types of linked list. Yang pertama itu ada singly linked list. Nah, untuk penjelasannya mungkin kita bisa cari di sini. Nah, singly linked list itu merupakan jenis linked list yang paling sederhana, di mana setiap node terhubung hanya ke node berikutnya di dalam daftar urutan linear. Berikut merupakan penjelasan lebih detail tentang singly linked list. Nah, untuk karakter utama dari singly linked list, yang pertama urutan linear. Nah, singly linked list adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk urutan linear. Node, setiap node menyimpan referensi ke sebuah objek yang merupakan elemen dari urutan tersebut, serta referensi ke node berikutnya dalam daftar atau list. Head dan tail. Node pertama dalam linked list itu dikenal sebagai head, sedangkan node terakhir dikenal sebagai tail. Selanjutnya, traversing. Dengan memulai dari head dan berpindah dari satu node ke node lain, dengan mengikuti referensi next dari setiap node, kita bisa mencapai tail dari linked list. Proses ini dikenal sebagai traversing linked list. Identifikasi tail. Tail-nya bisa diidentifikasi sebagai node yang memiliki nilai node pada referensi next-nya. Traversal atau link hopping. Karena referensi next dari suatu node bisa dianggap sebagai link atau pointer ke node lain, proses traversing list juga itu dikenal sebagai link hopping atau pointer hopping. Nah, untuk implementasi single linked list untuk menyimpan kode bandara, misal di sini untuk mengimplementasikan single linked list yang menyimpan kode bandara minimal, instance, dan links linked list itu harus menyimpan yang pertama ada referensi ke head tentunya, kemudian ada referensi ke tail itu opsional, selanjutnya ada jumlah total node atau size itu juga opsional. Nah, ini berikut merupakan contohnya. Nah,
Sebentar saya implementasikan. Nah, dalam contoh ini, node adalah kelas yang mendefinisikan elemen dari linked list, sedangkan singly linked list itu adalah kelas yang mendefinisikan linked list itu sendiri dengan metode untuk menambahkan elemen append untuk traversing list atau traverse. Mungkin kita bisa buka ChatGPT, kita lihat kodenya. Oke, pertama kita buat yang namanya kelas node. Selanjutnya kita inisialisasi dev init. Nah, di sini ada self data, kita isi dengan none. Selanjutnya kita self data simpan sebagai data self.next to none. Kemudian kelas singly linked list itu yang pertama kita dev init self.head untuk apalagi namanya awal list awal itu isi non, self-tailnya juga isi non, kemudian self.size-nya isi non. Kemudian kita anukan untuk penambahan, metode untuk penambahan dev append yaitu self, data. Kita bikin new node baru yang berisikan node dari data. Kemudian if self.tail, maka self.tail-nya itu akan next. Berikutnya, kemudian maka itu sama dengan new node. Kemudian if node self.head, maka self.head itu sama dengan new node. Di situ size-nya self.size-nya bertambah 1. Kita buat untuk traverse. Current itu sekarang adalah self.head milik pertama, while current itu adalah print current data. Kemudian ini perulangan, kemudian itu akan sampai current.next. Nah, untuk contoh implementasinya, misalnya saya anu saja SLL sama dengan singly, kita tulis kelasnya tadi singly linked list. Kemudian SLL.append, kita panggil metode append, kemudian kita tambahkan JFK. Misal ini kalau kita mau tambahkan angka, kemudian list SLL.traversal, ini untuk menampilkan. Oke, kita jalankan. Oke. Maaf, di sini typo. Oke, maaf, di sini harusnya self.not.
Not text, no argument. Tunggu ya, kita cari errornya. Tunggu, kita cari kesalahannya di mana. Ini katanya bagian 13, nomor 13, berarti yang ini. Apa desa? Maaf. Ternyata ini typo di sini, guys. Di append. Oke, mungkin kita coba lagi ya. Oh,
kita copy yang ini ya. Berarti yang salah bagian sini current while current you note pen you note data if self.tell if not maaf, ternyata di sini saya lupa self.tell-nya dengan new note. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan secara jadi di bagian sini saya kasih besar. Nah, kelas node kita inisialisasi dia untuk mewakili setiap elemen di dalam linked list. Nah, kan setiap node-nya itu memiliki dua atribut yaitu data sama next. Jadi kita kita parameter self sama data, isinya none, self.data itu sama dengan data, ini untuk menyimpan nilai atau data elemen, kemudian ini untuk referensi berikutnya, self.next sama dengan none. Kemudian kita buat kelas linked list, ini untuk apa? Mewakili linked list itu sendiri dan beberapa metode untuk mengolah list atau daftar. Nah, dalam kelas linked list sendiri ini kita ada beberapa metode. Di sini kita inisialisasi untuk self.head, self.tail, sama self.size. Head itu untuk apa? Referensi ke node pertama di dalam list. Nah, kalau tail dia itu referensi node terakhir yang ada di dalam list. Selanjutnya, jumlah total yang ada dalam list itu disebut size. Oke, kemudian ada kita def append, parameternya self dan data, kemudian new node, ini untuk membuat node baru dengan data yang akan diberikan. Selanjutnya, jika listnya ini tidak kosong, maka akan menambahkan node baru setelah tail saat ini. Selanjutnya, self tail itu diperbarui ke node baru. Lalu, jika list self.head-nya itu tidak kosong, jika list head.head-nya itu kosong, maka dia akan tetapkan head ke node baru, lalu dia tingkatkan ukuran listnya. Setelah itu, def traverse, dia ini untuk menampilkan, ini kita mulai dari head, currentnya itu kita mulai dari head, antrian pertama, kemudian while current, lanjutkan, ini kita lakukan iterasi, lanjutkan hingga mencapai node dengan
next-nya itu sama dengan none, kemudian kita cetak uh, data yang ada dari node saat ini, kemudian kita pindah ke node berikutnya sampai selanjutnya uh, sampai di apa namanya node terakhir gitu, list terakhir kata Theo. Ini untuk contoh penggunaannya. Di sini kita buatkan instance dari singly linked list, kemudian kita tambahkan kode bandara dalam linked list, kemudian kita cetak elemennya dengan kita apa namanya ini linked list, kita titik dot traverse, maka outputnya akan seperti ini. Kalau di codingan saya outputnya seperti ini. Oke, lanjut. Inserting an element at the tail of singly linked list. Ini untuk steps-nya, create a new node, assign its next reference to node, set the next reference to the tail to point to this new node, update the tail reference itself to this new node. Ini sama seperti yang ini. Ini kita append, kita buat node baru. Ini untuk jika list ini kosong, maka akan ke referensi berikutnya, dan ini diinisialisasikan lagi sebagai node baru, self-date-nya itu dianukan sebagai node baru. Begitupun di sini, kalau misalkan list ini tidak kosong, self.head-nya tidak kosong, maka self.head-nya kita jadikan new node, kemudian kita tingkatkan ukurannya. Oke, selanjutnya removing an element from a singly linked list. Nah, mungkin di sini kita bisa copy, baru kita cari di ChatGPT ya. Nah, menghapus elemen dari singly linked list memerlukan pemahaman yang baik tentang struktur data dasar dari linked list tersebut. Nah, berikut ini merupakan penjelasan rincinya. Untuk menghapus elemen dari head dari singly linked list itu adalah operasi yang sederhana karena hanya melibatkan pengubahan satu referensi. Untuk prosesnya, kita ubah referensi head ke node berikutnya setelah head saat ini, lalu kita bebaskan memori dan node sebelumnya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi, pertama, kita lanjutkan saja yang ini. Def remove head self jadi jika head-nya itu tidak maksudnya ada GC-nya, maka self.head akan ke antrian depan berikutnya, head.next. Kemudian akan dikurangi setiap dia ke referensi berikutnya, self.head berikutnya, maka dia akan dikurangi. Oke, jadi if self dot head is none, kalau misalkan dia kosong, maka self dot tailnya itu sama dengan, karena tidak ada antrian depan berarti tidak ada juga yang di belakang. Jadi menghapus elemen dari tail dari singly linked list itu jauh lebih rumit dan tidak efisien karena beberapa alasan.
Nah, untuk prosesnya, kalau dari segi proses, jika kita memiliki referensi langsung ke tail, kita perlu mengakses node sebelum untuk menghapus tail. Untuk menemukan node sebelum tail, itu kita harus memulai dari head dan mencari hingga menemukan node yang next-nya menuju ke tail. Nah, ilustrasinya, anggap head ini menuju ke node A menuju ke node B, dan node B menuju ke node C atau tail. Untuk menghapus node C sebagai atau tail ini, kita harus mengakses node A sama node B dan kemudian mengubah referensi next dari node B menjadi node begitu. Makanya dia tidak jauh dia itu jauh lebih remote dan tidak efisien seperti itu. Oke, next. Implementing a stack with a singly linked list. Nah, di sini saya copy dulu untuk kita minta codingnya secara langsung. Nah, dalam implementasi stack dengan singly linked list, kita akan menggunakan singly linked list untuk membangun struktur data stack. Nah, stack ini struktur data yang mengikuti prinsip LIFO, last in, first out, di mana elemen terakhir yang dimasukkan adalah elemen pertama yang akan dikeluarkan. Nah, untuk implementasi ini kita akan mempertahankan dua variabel, yaitu underscore head dan underscore size. Untuk head ini untuk referensi ke node di list di head list. Kalau size ini untuk melacak atau untuk mengetahui jumlah elemen saat ini yang ada di dalam stack. Kita juga akan menggunakan kelas non-public seperti node untuk mewakili setiap node yang didorong atau di-pop ke dalam atau dari suatu stack. Nah, langsung saja untuk untuk implementasinya ke Python, kita ketikkan dulu. Oke, kita buat dulu kelas node. Itu isinya ada def init self dot element dot next node berikutnya itu isinya non. Coba kita non, kemudian self dot underscore element itu sama dengan elemen, kemudian self dot next itu sama dengan next node. Oke, kita buat yang namanya kelas stack. Nah, def init self, kemudian kita anukan untuk self head-nya, itu kita kasih non, kemudian self dot size-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk panjangnya kita gunakan def length return untuk mengembalikan jumlah elemen yang ada dalam stack size. Kemudian untuk mengecek apakah dia kosong atau tidak, mengembalikan true jika dia kosong dan mengembalikan false jika dia tidak kosong. Berarti dia return self dot size sama dengan 0. Kemudian untuk push atau tambahkan itu kita self dot element, kemudian kita new node, bikin elemen baru di atas tab itu dengan node, itu kelas dari node element sama self dot head. Kemudian self dot head itu kita jadikan sebagai new node baru
Kemudian maka self dot size-nya itu ditambah 1. Kemudian kita pop untuk menghapus dan mengembalikan elemen dari stack dan mengangkat kesalahan atau indeks error jika stacknya itu kosong. Jadi kita gunakan is empty, berarti if self dot is empty, jika dia index error pop from empty stack, jika dia memang kosong, maka tidak akan ada yang dihapus, berarti dia error. Kita tampilkan index error pop from empty stack. Kemudian kita tampilkan untuk result itu sama dengan self dot underscore head dot underscore element. Kemudian self dot head itu sama dengan self dot head untuk nilai referensi berikutnya. Self untuk size-nya itu akan dikurang 1 karena kita untuk menghapus berarti dikurang 1. Lalu kita return result. Kemudian untuk mengembalikan elemen teratas tanpa kita hapus, berarti kita nutup desktop sama parameter self if self dot is empty, jika list kosong maka trace index error top from empty stack, berarti topnya itu kosong karena kan tidak ada. Listnya return self ke head dot element. Oke, kita buatkan untuk penggunaannya. Stack itu instance-nya kita buat dari kelas stack, kemudian stack dot push, kita push 20 itu 30 bisa 4. Kita pilih stack dot pop, kita untuk tahu nilai teratas, kemudian kita pop, berarti kita akan pop 30, kemudian pop 20, kemudian kita ingin cek apakah dia kosong atau tidak, kemudian kita pop lagi, kemudian kita cek lagi. Oke, kita jalankan. Nah, di sini kan tadi yang kita tampilkan kan 40, 30 sama 20. Nah, elemen pertama itu 40, kemudian elemen teratas itu 40. Selanjutnya kita pop terus. Pertama kan dia akan nilainya false, tapi habis itu kita pop lagi kan sisa 20. Kan 20 tadi kita hapus lagi, habis itu kita pop, lalu teranum ya. Oh maaf. Betul nih. Maka karena tadi tidak ada sisanya, karena listnya sudah kosong, maka dia is empty-nya itu true. Oke, selanjutnya analysis of linked stack operation.
Nah, all of the methods complete in worst case constant time. Jadi semua metodenya ini diselesaikan dengan kasus terburuk, yaitu waktu konstan. Tidak ada amortisasi analisis dalam penggunaan dalam kasus ini. Kemudian ruang yang diperlukan itu sebanyak ordo n, di mana nomor current number of elemennya itu yang ada di stack. Oh maaf, jadi memori yang digunakan ini sebesar ini 0, ordo n, di mana the current number itu merupakan elemen dari stack. Ini operationnya ada s.push dalam kurung e dengan running time-nya ordo 1, begitupun juga dengan s.pop, s.top, len s sama dengan s.isEmpty. Selanjutnya, implementing a queue with a singly linked list. Nah, ini untuk antrian ya. Mungkin kita bisa berikan kodenya untuk antrian. Atau queue. Mungkin kita bisa langsung copy saja untuk mempersingkat waktu. Ctrl A, Ctrl V, kita jalankan. Oke. Jadi di sini pertama kita buat Oke, jadi di sini kita buat kelas node. Ini kelas non publik untuk mempresentasikan sebuah node di dalam linked list, yaitu self.element sama sub.next-nya. Lalu kita buat yang namanya kelas queue, implementasi queue menggunakan single linked list. Di sini ada self.head, self.tile, sama size. Nah, ini untuk jumlah elemen dalam queue. Ini untuk mengecek apakah queue-nya kosong atau tidak. Kemudian ini untuk menambahkan elemen baru di akhir queue. Nah, ini penjelasan ini jika queue-nya itu kosong, head dan tail itu merupakan node baru. Begitupun dengan yang ini. Selanjutnya ini untuk dequeue atau menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari queue. Nah, di sini akan menampilkan kesalahan index error jika queue-nya itu kosong. Kemudian ini the first untuk mengembalikan return elemen pertama tanpa kita hapus. Nah, ini untuk contoh penggunaannya. Kan kita instance di sini queue sebagai dari kelas queue, kemudian kita nih queue.enq, ya kita mau tambah 10, di sini kita tambah 20, kemudian kita tambah 30. Di sini kita mau tahu first-nya, berarti kita queue.first, berarti output-nya itu sama dengan 10. Kalau kita dequeue, berarti yang kita hapus itu 10.
maka akan tersisa 20 sama 30. Kita DQ lagi, outputnya itu 20, maka habis itu kita cek apakah dia kosong. Kalau kosong, kan masih ada 30, berarti dia tidak kosong. Habis itu kita kita hapus lagi DQ. Kemudian dia ternyata pas kita cek apakah dia kosong atau tidak, outputnya true karena memang kosong. Kalau kita cek, nah kayak begini tampilannya. Oke, kemudian implementing a queue with a circular list. Mungkin kita bisa di sini. Jadi implementasinya itu hanya dua variabel, yaitu tail sama size, berarti dia tidak ada head, dan next reference untuk tailnya itu berdasarkan dari head. Jadi head itu sama dengan self.tail.next. Di situ circularly queue itu circularly class queue mendukung sebuah rotasi method yang akan meremove sebuah elemen dari depan dan memasukkannya dari belakang. Nah, ini akan mendapatkan settingan lama dari head sebagai new tail. Oke, mungkin kita bisa lihat implementasinya. Kita Ctrl A, Ctrl V, kita jalankan. Oke. Sama seperti tadi tampilannya, hanya di sini kita menggunakan circularly linked list. Sama seperti tadi, sama ini juga, tapi dia tidak ada head, dia cuma ada tail sama size. Ini juga sama, mengembalikan jumlah elemen, mengecek, ini untuk menambahkan. Nah, untuk menambahkan di sini, oke, dia di sini buat dulu node baru yang diambil dari elemen, kemudian if self node akan menunjuk dirinya sendiri jika queue-nya itu kosong. Kemudian di sini akan diperbarui ke node baru self.tail-nya. Selanjutnya untuk deck-nya itu sama seperti tadi, yaitu menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari queue. Kemudian di sini if self.isEmpty, maka dia akan menampilkan dex error. Kemudian list alt head-nya itu adalah self.tail.next. Kemudian jika size-nya itu sama dengan 1, maka tail-nya kosong. Kemudian yang lain, jika ini referensi dari tail berikutnya itu merupakan alt dari head yang merupakan referensi berikutnya dari alt head. Kemudian maka self.size-nya akan berkurang 1 dan mengembalikan alt underscore head dot underscore element. Ini juga sama. Ini contoh penggunaannya juga tadi sama. Ini untuk kita tahu first nya queue-nya, ini kita untuk menghapus, ini kan untuk menambahkan di NQ. Ini juga untuk menghapus, lalu kembalikan elemen pertama, ini untuk mengecek, ini untuk kasih hapus lagi, dan kembalikan 30 kan, sisanya 30, baru kita cek, ternyata dia true karena sudah dihapus. Maka listnya jadi kosong. Oke, di sini the queue remove element from the beginning of the circularly queue head of the list. Jadi di sini ada new head node, di sini ada tail node. Ini ada alt head.next, ini tail.next sama dengan alt.head.next. Ini elemen, ini tail.next itu sama dengan alt.head. Kemudian ini akan menjadi current head not to be removed.
Ini kalau NQ, jadi di sini ada echo, ada tail, di sini ada current tail node-nya, maka yang ini akan menjadi tail.next yang akan disimpan di sini, lalu yang ini akan menjadi tail.next yang akan menjadi anu terbarunya, kemudian akan masuk ke elemen sini sampai sini, lalu dia akan menjadi newest.next atau tail berikutnya. Nah, untuk double linked list, mungkin kita langsung saja ke implementasinya. Double linked list. Implementasi linked list ke double linked list. Oke, di sini sama seperti tadi kita buat class node, tapi di sini ada elemen next node sama prev node, ada node selanjutnya sama next sebelumnya. Oke, jadi self.element itu sama dengan elemen, kemudian next-nya itu sama dengan self.next-nya itu sama dengan node berikutnya, self.prev itu sama dengan node sebelumnya. Nah, di sini kita buat kelas double linked list untuk implementasinya. Nah, di sini ada dev init, kita inisiasi untuk head, tail, sama size. Ini untuk kembalikan panjangnya, metode untuk kembalikan panjang dari list. Ini untuk mengecek, ini untuk menambahkan elemen di awal list. Jadi di sini kita buat node baru dari elemen dan juga akan disimpan di elemen pertama yang isinya node. Kemudian if self.is is empty, maka self.tail sama dengan new node. Lalu kondisi lain jika self.head.prev, maka itu akan menjadi new node. Kemudian dilakukan terus berulangan sampai self.head-nya itu sama. Kemudian di sini self.head-nya itu sama new node. Kemudian self.size-nya itu bertambah 1. Ini untuk at last-nya menambahkan elemen di akhir. Ini untuk remove first, sama ini remove last. Dan ini untuk penggunaannya. Jadi misal kita buatkan instance dari double linked list, kemudian kita dll.add first, kita add first sama dengan 10, lalu kita add last 20, lalu itu kita add first. Jadi outputnya sekarang itu ada 5, 10, sama 20. Nah, di sini kita mau tahu panjangnya, itu outputnya akan sama dengan 3. Kalau kita remove first, berarti kan tadi yang terakhir itu ada 5. Yang kita terakhir, berarti dia 5. Kalau kita remove last, berarti dia 20. Karena kita add last tadi. Kemudian kalau kita cek dia kosong atau tidak, maka dia false karena masih ada 10. Lalu kita remove first lagi, maka outputnya akan menjadi true jika kita cek. Oke, kita copy. Nah, ini penjelasan mengenai positional list ADT. Jadi, positional list ADT, abstract data type, adalah struktur data yang lebih umum dan fleksibel dibandingkan dengan stack, queue, dan
DQ yang hanya memungkinkan operasinya itu pada satu ujung dari satu urutan atau sequence. Positional list ADT memungkinkan kita untuk merujuk ke elemen di mana saja yang ada dalam urutan dan melakukan penyisipan atau penghapusannya elemen pada posisi yang arbiter. Untuk keunggulannya, untuk kelemahan dari struktur data sebelumnya, itu keterbatasan stack dan queue itu. Kalau stack hanya operasinya hanya mengizinkan LIFO, kalau queue juga itu hanya mengizinkan FIFO. Kalau double-ended queue, dia memungkinkan kedua ujung tapi masih tidak memberikan fleksibel dalam melakukan operasi di posisi tengah dari urutan. Nah, untuk kelemahan dari indeks numerik dalam linked list, itu yang pertama ada akses elemen berdasarkan indeks. Jadi dalam array base sequence, indeks numerik memungkinkan akses cepat ke elemen berdasarkan posisi. Sedangkan di dalam linked list, indeks numerik kurang efisien karena harus melakukan traversal dari awal atau akhir list untuk menemukan elemen pada posisi tertentu dan membutuhkan waktu order n untuk akses elemen pada indeks tertentu. Nah, untuk masalah indeks yang berubah, ketika elemennya itu disisipkan atau dihapus di linked list, indeks elemen yang tersisa akan berubah. Ini menjadikannya tidak praktis untuk mengidentifikasi posisi lokal dengan menggunakan indeks numerik. Nah, untuk solusinya, itu yang pertama ada referensi posisi, sedangkan untuk fitur utama dari positional list ADT, itu yang pertama posisi. Nah, posisi dalam positional list tidak terikat pada indeks numerik, melainkan pada referensi yang bisa digunakan untuk langsung merujuk ke elemen tertentu dalam urutan. Nah, yang kedua ada operasi arbitrer. Fitur utama ini yaitu insertion dan deletion, yaitu insertion untuk menyisipkan elemen di posisi tertentu tanpa perlu memindahkan elemen lainnya, kalau deletion untuk menghapus elemen dari posisi tertentu dan memperbarui referensi dengan mudah. Nah, traversal itu bisa dilakukan dengan baik di depan maupun di belakang, ataupun di sekitar posisi yang diberikan dengan mudah tanpa memerlukan hitungan elemen yang lebih besar. Nah, untuk implementasi positional list ADT dapat dilakukan dengan menggunakan struktur data seperti double linked list dengan referensi posisi dan array of not reference dengan operasi manual untuk mengelola posisi. Nah, ini untuk contohnya, tapi kita skip dulu. Kemudian untuk nah, the positional list ADT itu juga mengikuti metode yang pertama ada at first, yaitu memasukkan elemen pertama di depan L dan mengembalikan posisinya ke elemen baru. Kalau ini memasukkan elemen baru ke belakang L dan mengembalikan posisinya ke elemen baru. Lalu ini at before memasukkan elemen sebelum posisi P di L. Jadi dia akan mengembalikan posisi dengan urutan baru juga, sama juga dengan add after, tapi dia setelah dari posisi P di L. Kemudian replace, yaitu akan menggantikan elemen pada posisi P dengan elemen E, dan juga akan mengembalikan elemen kembali ke posisi P. Lalu kalau gini delete, dia itu akan menghapus dan mengembalikan elemen posisi yang ada pada posisi P ke L dan tidak memvalidasi posisinya. Nah, ini ada operation dari positional list dari L. Ini ada contoh untuk positional list implementation using double linked list. Nah, di sini ada kelas position list dengan double linked test. Kemudian ada kelas position. Di sini ada constructor yang digunakan, ada container sama node. Kemudian ada elemen. Di sini ada enq. Ada return elemen. Kemudian ada di sini NE. Kemudian ada validasi dan ini ada membuat posisi. Untuk contoh-contohnya, nah kemudian kita masuk kemudian di sini link based versus array based sequence.
kita bisa jadi perbandingan antara sequence berbasis link dan array. Nah, untuk kelebihan dari array based sequence sendiri yaitu akses waktu konstan. Array dia itu menyediakan waktu konstan order 1 ke elemen berdasarkan indeks integer. Ini berarti kita bisa langsung mengakses elemen pada posisi tertentu tanpa harus melakukan traversal. Kalau linked list, terutama single linked list, itu kita akses ke elemen K memerlukan waktu ordo K untuk traversal dari kepala list, head list, untuk doubling linked list, untuk waktu aksesnya itu menjadi ordo K dari awal atau ordo N kurang K dari akhir. Nah, untuk efisiensi operasi, untuk array operasi dengan batasan asimptotik yang setara biasanya berjalan lebih efisien dengan struktur berbasis array dibandingkan dengan struktur berbasis link. Untuk penggunaan memori, kalau untuk array representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit secara proporsional dibandingkan dengan struktur berbasis link. Array hanya memerlukan ruangan untuk elemen itu sendiri, sedangkan untuk linked list itu memerlukan tambahan untuk menyimpan referensi ke node berikutnya dan sebelumnya untuk double linked list. Ini mengakibatkan overhead memori tambahan karena setiap elemen juga menyimpan pointer. Nah, untuk kelebihan dari linked based sequence itu yang pertama batas waktu kasus terburuk atau worst case time bounds. Untuk linked list dia batas waktu terburuknya lebih konsisten untuk operasi dan ini penting di dalam real time system di mana kestabilan waktu operasi itu sangat penting. Struktur berbasis array sering mengalami batas waktu amortisasi untuk ekspansi atau kontraksi dinamis. Seperti ketika ukuran array perlu diubah, ini bisa menyebabkan operasi yang tidak bisa diprediksi dalam hal waktu. Nah, keunggulan secara penyisipan dan penghapusan waktu konstan pada posisi arbitrer. Untuk linked list, struktur berbasis link mendukung penyisipan dan penghapusan waktu konstan ordo 1 pada posisi tertentu asalkan kita sudah memiliki referensi ke posisi tersebut. Ini berbeda dengan array yang memerlukan waktu ordo N kurang K untuk menyisipkan atau menghapus elemen pada posisi ke K karena perlu memindahkan elemen yang tersisa. Pada array operasi insert atau pop pada posisi tertentu memerlukan waktu ordo N kurang K tambah 10 karena memerlukan pergeseran elemen-elemen setelah posisi tersebut untuk membuat ruang atau mengisi celah. Jadi ringkasannya, array based sequence sangat efisiensi untuk akses ke elemen langsung dengan indeks dan memerlukan sedikit memori tambahan, namun mereka mungkin tidak fleksibel dalam hal penyisipan dan penghapusan elemen di tengah urutan. Sedangkan link based sequence itu memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal penyisipan dan penghapusan elemen di posisi mana saja dalam urutan dengan batas waktu kasus terburuk yang lebih konsisten. Namun mereka memiliki overhead memori tambahan karena referensi node dan mungkin tidak secepat array dalam akses elemen atau iterasi. Nah, mungkin itu saja materi terakhir dari linked list. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai berjumpa di semester selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.